Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Di CVT War 8 lalu, kami mengadu dua SUV yang memiliki rentan harga yang sama. Waktu itu, CR-V Prestige sebagai perwakilan SUV monokok, dan juga Pajero Sport Dakar sebagai perwakilan SUV leather frame. Nah, keduanya waktu itu dituntaskan dengan pemenangnya adalah Honda CR-V Prestige. Tapi, kini keduanya sudah sama-sama facelift di tahun 2021 lalu. Pajero Sport, facelift, dan juga CR-V juga facelift. Tapi uniknya, si CR-V ini, yang varian Prestige ya, ketika facelift, karena ia kedapatan fitur baru, yaitu Honda Sensing, varian Prestige-nya sekarang jadi naik harganya cukup jauh, di harga 644 juta. Yang mana sekarang tidak lagi match dengan Mitsubishi Pajero Sport Dakar biasa. Yang mana sekarang menjadi lawan yang sepadan untuk Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate ini. Maka kali ini, kami akan mengadu keduanya. Dan apakah kali ini walaupun sekarang lawannya dengan varian yang berbeda dari Pajero Sport ini akan menghasilkan pemenang yang sama? Aduh, sakit. Lupa di varian ini ternyata nggak ada sunroofnya. Iya ya, varian Ultimate malah nggak ada sunroof ya? Oh iya, Ultimate malah nggak ada. Yang Dakar sebenarnya ada sunroofnya. Makanya tadi gua Kejedot. Ya enggak lah, aja. Masa pemenangnya tetap CR-V. Loh. Ini yang seperti lu bilang, kan dia kan line up-nya di atas yang kemarin. Ini tipe Ultimate. Jadi bukan Dakar biasa. Fitur safety-nya sekarang jauh lebih lengkap. Jadi gue yakin di rematch kali ini Pajero Sport pemenangnya. Tadi denger ada yang kepentok. Ada sunroofnya sekarang. Iya. Aneh ya, Aneh. Tadi dia bilang apa? Safety. Iya. Honda Sensing bos, jangan lupa Honda Sensing. Safety-nya keren, ada ultrasonic-nya. Terus giving assist ada nggak? Giving assist ada nggak? Ya kalau pindah jalur harus lihat ini dulu nih. Harus bikin-bikin dulu. Gantinya dari Reset Entertainment. Nah, nggak ada sunroof, tapi dari Reset Entertainment. Bener juga sih. Tapi sunroof penting. Iya. Mobil 600 jutaan nggak ada sunroof. Dari mana itu? Udahlah, preferensi lah. intinya sekarang keduanya sekarang sudah memiliki harga 640 jutaan. 642, yang ini 644 jutaan. Yang artinya keduanya sekarang hampir evenly match. Kalau dulu yang evenly match Prestige itu dengan yang Dakar. Yes. Sekarang Prestige begitu facelift dapat Sensing, sekarang matchnya sama yang Ultimate. Apakah yang menang akan tetap sama? Apakah seperti Jason bilang kali ini akan menghadirkan pemenang yang berbeda? Kata Gopas, pemenangnya akan berbeda? Oh, jelas sama lah, fitur udah sama-sama ningkat. Yang lain, inget nggak? Performance gue yang menang, desain gue yang menang, kenyamanan gue yang menang, platformnya masih sama. Ya jelas inilah yang menang. Udah, nggak usah banyak ngomong. Oke, nggak usah banyak ngomong, kita langsung buktiin aja. Ayo. So, ini dia CVT War, Honda New CR-V Prestige, Honda Sensing, dan juga Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate. Udahlah pas, lu malah yang salah pricing point lo. Sejak facelift malah harganya jadi sama yang tipe yang Ultimate. Dulu sama-sama yang Dakar, sekarang sama yang Dakar Ultimate. SUV itu di mana-mana ya. Leather frame, rear wheel drive, itu proper SUV. Ini monokok front wheel drive. Ya ampun. Masa? Selama ini masih 4x2, selama masih penggerak 2 roda, monokok udah cukup. Ngapain sosokan leather frame? Dibawa ke off-road nggak bisa, cuma penggerak 2 roda. Dipakai di perkotaan udah kayak naik kapal. Bikin nyaman ya. Setidaknya mobil ini masih bisa dibawa ke medan yang lebih banyak. Ini juga bisa. Ya lah, dikit-dikit juga. Aduh, udah mentok. Departure angle-nya juga ya. Udahlah. Kalian nih bilang SUV monokok FWD, ini
SUV leather frame RWD. Itu kalian kayak netizen aja sih lagi pada berantem. Oh iya. Hah? Kau menang mending ya? Kamu menang mending. mending. Jadi tim mana? Tim RWD apa tim FWD? FWD. RWD. Saya RWD deh. Biasanya kamu Honda Project. Itu dia, makanya saya ini konflik batin. Konflik batin ya? Iya. Oke. Kita seperti biasa ya, kita akan rematch. Yes. Boleh. Dan seperti biasa kita akan pakai 5 penilaian. Yang pertama adalah desain, yang kedua adalah kepraktisan, ketiga adalah kenyamanan, lalu fitur, dan yang terakhir adalah performa. Nah, berani? Wes. Berani. Gue straight 5-0. Gila. Kali ini rematch akan menang lagi atau gimana? Gue menang lagi 2 kali. Menang lagi 2 kali. Ya, gua tidak setuju. Karena ini udah line up-nya tipenya di atasnya daripada yang kemarin. Oh. Dakar doang, ini udah ultimate. Kalau ada Lihat nih. facelift lagi, hat-trick. Oh gitu. Udah, Oke. langsung aja. Udah deh, daripada Ya udah, kelamaan, ya, kita langsung langsung bahas soal desain. Dan desain seperti biasa akan terbagi menjadi 4 penilaian. Yang pertama desain depan, karena kan sama-sama facelift, Oh, berarti ini. udah mekanik mukanya ya. Yoi. Faceliftnya barengan lagi 2021. Bener. Nah, ini bener. kan padahal harusnya rivalnya bukan ini directnya ya. Ditinggal duluan sama rivalnya. Iya. Ya, ini barengan Agak sama-sama telat nih ya. 2021. Pertama desain depan. Oke. Desain samping, siapa yang paling banyak berubah? Desain belakang, lalu desain interiornya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai poin penilaian desain. Ya, untuk desain depan dimulai dari Honda CR-V. Ya, dia memang berubahnya nggak sedrastis Pajero ya. Dia masih mempertahankan bahasa desain Honda kekinian yaitu solid wing face. Ya, desain lampunya masih sama, dia masih pakai LED reflektor headlamp, terus juga bentuk DRL-nya masih sama. Tapi di sini yang paling kentara adalah dia udah pakai piano black finish. Kalau yang lama dia masih pakai krom-kroman ya. Di sini kelihatan lebih ganteng gitu. Terus di lower bumpernya dia juga sudah disematkan lower bumper terbaru yang desainnya lebih mengotak, jadi lebih keren. Terus untuk fog lampnya dia juga masih sama, dia masih menggunakan LED fog lamp yang desainnya tuh cantik banget. Yang desainnya ini dibawa dari yang pre-facelift ya. Jadi menurut gue, walaupun berubahnya nggak drastis, desain ini jelas lebih keren. Desain depannya CR-V gitu-gitu aja, udah facelift gitu-gitu aja. Ini dong Pajero Sport Ultimate Dakar. Lebih niat perubahannya, faceliftnya. Stance-nya lebih gagah daripada CR-V yang ya cuma diganti lower bumper doang. Ini dong, walaupun memang dibilang mirip-mirip expander gitu. Ya semuanya kan expander pada waktunya sih sebenarnya. Tapi tetap stance-nya nggak bisa bohong. Ini gila banget ya. Ini juga udah desain lampunya cakep gitu ya. Dan di sini di lambang Mitsubishi ya, ini ditanamkan radar loh. Ultrasonic Mist Acceleration Mitigation System. Weh, nanti kita akan jelasin ya lebih detail di dalam. Jadi dari depan aja udah lebih ganteng daripada CR-V. Desain depan Pajero Sport yang lebih niat dirubah memang membuat penampilannya drastis berubah dibandingkan CR-V. Sehingga kami berikan nilai 8 pada Pajero dan 7,5 untuk CR-V. Lagi-lagi di samping lebih gagah Pajero Sport dong. Lihat nih. Garis-garis bodinya, fender depannya, kiri belakangnya. Ini lebih maco, lebih gagah gitu di samping sini. Kalau untuk velgnya sendiri, sebenarnya ukurannya sama CR-V, ring 18 ya, dan desainnya tapi lebih maco. Walaupun dia sebenarnya ini velg punya yang Rockford Fosgate Edition yang sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, setidaknya lebih ganteng, lebih gagah. Apalagi dibalut sama roda dari Dunlop Grand Track. Wih, ini buat ban semi off-road ini, masa SUV kayak gitu. Lihat dong nih, wah gila gagah banget. Apalagi di sini nih ada footstep-nya, keren. Ini proper SUV. Jadi kalau untuk bagian samping, gue yakin Pajero Sport pemenangnya. Kalau dari samping jelas, ini kelihatan SUV modernnya. Ya, kalau yang itu kan ya kayak ngejiplak dari double cabinnya. Kalau di sini tuh kelihatan lebih mengalir, lebih dinamis, dan lebih aerodinamis. Dan yang terpenting kelihatan lebih ganteng. Gitu. Ya, sisanya dia lekukannya juga masih sama. Terus velgnya dia sekarang memakai desain terbaru. Ya walaupun incinya masih sama dan profil bannya juga masih sama di 23560 R18. Tetapi dia sudah memakai dual tone finish. Kalau yang lama kan dual tone juga, tapi yang hitam sama silver. Kalau di sini dia sudah memakai gunmetal finish dan juga ada silver-silvernya sedikit. Kalau misalnya yang itu kan velgnya kayak nyolong dari yang sebelum facelift. Kayak, ya ini ada velg design dipasangin. Kalau ini bener-bener baru desainnya. Untuk desain samping, perubahan keduanya hanya sebatas pada velgnya. Dan juga keduanya punya karakter masing-masing. Yang satu proper SUV dengan rugged look dan yang satu crossover
dengan desain dinamis. Sehingga masing-masing kami berikan nilai 8. Masih zaman pakai toge-togean? Hah, udah nggak zaman, itu kuno. Ini dong, walaupun berubahnya nggak drastis, jelas ini lebih keren. Dia sekarang ditambahin lagi, ini ada aksen-aksen smoke-nya yang bikin mobil ini kelihatan lebih maco. Keren banget. Juga lampu belakangnya udah full LED, walaupun memang lampu mundur masih pakai bohlam biasa. Tapi ini jelas, kelihatan lebih sporty dan lebih maco. Sisanya memang dia masih sama ya, bumpernya masih sama. Tapi di bawah sini itu ada perubahan minor yang tapi nambah mobil ini kelihatan lebih manis. Jadi di sini ada aksen yang warnanya kayak gunmetal gitu. Dan juga dual mufflernya itu dibuka lebih mengotak. Jadi seperti lebih modern gitu. Kalau desain belakang sih jelas, ini lebih keren. Aduh, iya ya, desain belakangnya. Ya bener sih lu pas. Desain di belakang sini walaupun sudah facelift masih gini-gini aja desain lampu belakangnya ya. Ini kayak apa? Together tadi lu bilang ya? Iya, jadi panjang gitu ya, kayak menangis gitu ya. Tapi setidaknya di facelift kali ini dia nangisnya tuh nggak sampai bawah gitu. Kalau yang pre-facelift kan ada reflektornya jadi kayak panjang banget. Tapi karena dia kombinasi lampunya, desain lampunya udah 3D, jadi kelihatan lebih nangisannya tuh lebih tebal. Ya, kalau untuk urusan desain belakang sih gue bisa mengakui sih cakapan CR-V. Meski perubahan lebih berarti dan berusaha mengecilkan toge di belakang, tapi jelas CR-V yang dari awal sudah lebih bagus, lebih menang telak. 8,5 melawan 6 di Pajero. Wah, sudah dibalap nih Pajero. Kita lanjut di interior. Untuk interior, baik Pajero dan CR-V sejatinya tidak banyak perubahan. Namun kini untuk speedometer keduanya sekarang sudah sama-sama digital speedometer dan sudah bisa menampilkan banyak sekali informasi. Head unit pun keduanya juga sudah integrated. Meski begitu, secara desain dan pemilihan material kami menangkan CR-V karena sedikit lebih baik. Oke, untuk pilihan desain, ya walaupun memang harus diakui bahwa Pajero Sport itu sedikit lebih niat untuk merubah fascia depannya dibandingkan dengan CR-V yang tergolong biasa aja. Tapi memang pada dasarnya CR-V itu nggak perlu terlalu niat untuk dirubah ya Mas ya. Udah keren. Karena udah bagus. Udah keren. Pajero Sport, ya harusnya belakang tuh lebih niat lagi untuk dirubah sih Jess. Bener sih. Itu sebenarnya yang lain bagus nilai poinnya. Tapi diakumulasiin gara-gara yang belakang cuma dapat nilai 6. Ya gitulah. Jadi ya overall jadi keselip sama CR-V. Iya, agak disayangkan sih. Belakang itu, aduh. Mestinya kayak abis tinggal mantan gitu nangis mulu. Iya. enggak, at least sekarang sedihnya tuh nggak lama-lama, nggak panjang. Sampai bawah. Tapi Tapi lebih tebel sampai sini. Tetap gede ya. Karena 3 dimensi lebih Oh, tebel. iya, udah. Dulu kan lebih tipis Iya. togenya tapi sampai bawah. Sekarang togenya lebih pendek tapi lebih tebel. Lebih tebel gitu ya. Oke. Mestinya tuh dia kayak adeknya ya. Kayak Iya. Eclipse Cross. Kalau Eclipse Cross kan jadi bagus ya. Jadi bagus setelah facelift. Ini kenapa begini-begini aja sebenarnya. Iya. Tapi tetap orang Indonesia selera, kan kalau desain tuh selera ya. Orang Indonesia apalagi kan sukanya stance-nya tuh yang gagah dari depan. Orang kan lihat di depan, Enggak, maksudnya kalau ngomongin belakang. data penjualan kalian berdua mirip-mirip kok. Iya kan. Masih kalah sama yang itu maha kuasa. Kalau ini lebih universal. yang GR itu loh gede rasa. Oh, oke. Masih kalah ya. Suka, cewek suka. Ini? Iya. No. Ini laki. Ini kalau ini beneran laki. Sorry ya. Ini kan SUV. Nah. Oh, bawa LMPV sih. Oh, tampangnya mirip banget ya? Iya. Sama adenya ya? Karena semuanya akan expander pada waktunya. Oh Nah, gitu. Iya. Oke, daripada kalian banyak debat, langsung aja kita ke pilihan berikutnya ya. Oke, pilihan berikutnya adalah kepraktisan. Cek it out. Seperti biasa, kepraktisan dibagi menjadi 2 penilaian, yaitu kepraktisan bagasi dan kelegaan kabin. Siapa pemenangnya? Mari kita mulai. Tidak ada perbedaan dimensi pada Pajero Sport Facelift ini dan pre-facelift, sehingga 3 baris tegak masih dapat menampung 1 koper besar ini dan 1 koper kecil. Lipat baris 3 dapat rata lantai sehingga 2 koper besar dan 1 koper kecil masuk dengan sisa ruang cukup banyak. Lipat baris 2-nya sehingga rata hingga ke depan dan kapasitasnya benar-benar besar. Gopas saja bisa masuk. Lanjut ke CR-V. Dengan dimensi CR-V yang lebih kompak, memang memasukkan 2 koper ini harus 1 ditidurkan. Pun begitu, baris 3 dilipat supaya rata lantai, separator harus dipasang. Dan kalau ketiga koper ini dimasukkan, ruang yang tersisa pun tidak sebanyak di Pajero Sport. Lipat lagi rata baris 2-nya, hasilnya pun sama, ia tidak selega Pajero Sport. Sehingga untuk kepraktisan bagasi, kami berikan kemenangan kepada Pajero Sport yang mampu memanfaatkan dimensinya yang lebih lapang. Berikutnya kelegaan kabin, kita mulai dari Pajero Sport.
Diisi 3 penumpang, Pajero Sport punya kelemahan yaitu kursi tengahnya tidak ada headrest sama sekali. Itu membuat Jason bisa sakit leher. Dimensi Pajero Sport yang tak selebar CR-V membuat shoulder room kurang lebar. Namun untuk leg room cukup baik di sini bagi kami yang tingginya 170 cm ke atas. Lanjut baris 3, untuk headroom dan headrest aman. Kelebaran baris 3 juga aman. Yang baik adalah legroomnya karena untuk tinggi kami yang 175 cm di sini masih sangat aman. Lanjut ke CR-V, diisi 3 penumpang, ia terasa sangat lapang di sini. Ditambah lagi, ia juga sudah memiliki 3 headrest di baris kedua. Untuk baris 3 terlihat jelas shoulder room lebih baik dari Pajero Sport. Namun untuk legroom, waduh, sempit sekali. Sehingga lagi-lagi kami berikan nilai ketambahan pada Pajero Sport pada penilaian kali ini. Untuk praktisan, pemenangnya adalah Mitsubishi Pajero Sport. Itu semua karena Pajero Sport, ya dia bisa lama-lama, dia juga dimensinya lebih panjang ya. Pastinya. Jadi pas baru 3-nya aja yang udah dilipat, dia udah cukup panjang. Gopas aja bisa masuk kan di dalamnya tadi. Oh iya. Kalau di CR-V memang ada terbatas. Iya sih. Karena memang aslinya mobil ini tidak untuk diciptakan dengan 7 seater ya. Iya. Nah, bisa panjang karena memang mobil ini dimensinya cukup compact. Iya. Ini lebih panjang. Bener. Jadi bisa meng-cover lebih banyak barang dan orang. Bener, ini proper 7 seater. Kalau itu 5 plus 2. Tapi maksa better dibanding SUV yang 5 plus 2 lainnya lah. Oh iya, kasih deh. Tapi ya tetap lebih better ini. Oke, untuk itu sekarang poinnya adalah 1 sama. Gimana? Ini udah seri. Katanya straight 5-0 menang. Emang katanya bisa muat lebih banyak. Itu mobil travel atau mobil sudahlah. Di mana-mana yang lebih gede, lebih besar itu lebih baik. ya? Ngapain buat nyaman tapi ya Jadi size does matter ya? does matter. Yang penting praktis, simple dan bikin nyaman. Tidak, yang penting tuh daripada banyak bikin nyaman. Bikin nyaman. Kebetulan, Ya. poin berikutnya adalah soal kenyamanan. Wah, Oh, boleh. kenyamanan ya? Apakah pas facelift ini keduanya dibetulin nih suspensinya sehingga ada perubahan? bisa jadi. Kita coba aja ya. Langsung aja kita tes. Poin berikutnya yaitu adalah kenyamanan. Nah, untuk urusan kenyamanan dimulai dulu dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate. Gimana, Ja? Membaik gak di versi facelift kali ini? Ya, dibilang membaik, memang agak lebih baik sih di sini, Jas. Satu, memang karena sekarang yang facelift ini dia udah dapat armrest yang jauh lebih gede ya dibandingkan dulu. Kalau dulu kan cup holdernya intrusif di sini, jadi kalau kita taruh tangan di sini tuh jadi bener-bener terasa armrestnya bisa fully pakai. Pun ada cup holder, ada botol di sini pun bisa kita taruh gini ya, nggak terlalu ganggu gitu. Kalau dulu kan agak di sini jadi agak ganggu. Nah sekarang lebih better nih, Jess. Jadi ini sekarang udah lebih enak. Tapi kalau itu hanya fitur penunjang kenyamanannya. Tapi kalau misalnya suspensinya, dia nyaman, dia betul, dia belok-belok. Ampun deh goyang-goyangnya, goyang-goyangnya luar biasa mobil ini. Kami tahu memang mobil leather frame itu udah dibuat stiff, dibuat rigid, dan dibuat sasisnya agile pun dia nggak akan bisa. Karena memang sasis dan juga body terpisah, tidak akan bisa serigid dan senikmat monocoque. Jadinya sepertinya Mitsubishi kayak menyerah gitu. Di generasi pertama dibuat stiff sehingga set suspensinya menurut kami sangat pas. Di generasi keduanya jadi gini, jadi goyang-goyang. Acceleration dive, brake dive-nya ampun deh. Aduh, ini jujur ini bukan pengalaman paling menyenangkan duduk di belakang dari Mitsubishi Pajero Sport ini. Bukannya keras, tapi karena terlalu empuk dan terlalu menggoyang karena ala-ala leather frame, membuatnya, lebih mending keras aja kayak generasi pertama deh. Nah, abis dari Pajero, giliran gua ke CR-V. Gimana aja? CR-V lebih enak kan? Langsung kerasa sih pas. Di sini jauh lebih nyaman. Dia memang nggak semenggoyang si Pajero Sport, memang karena leather frame itu dia punya keterbatasan sasisnya yang terpisah dengan bodinya, yang mana pasti tidak mungkin membuat bodi mobilnya jadi rigid. Kalau mobil ini berliuk-liuk seperti ini itu kayak kita nggak terlalu terlempar-lempar gitu rasanya. Padahal ya mobil ini keduanya SUV, tapi di sini rasanya jauh lebih nikmat, lebih nyaman, lebih enak. Jadi kalau di mobil ini rasanya bepergian jauh terasa jauh lebih nikmat. Tapi ada satu catatan sih. Jujur road noise di mobil ini jauh lebih terdengar. Tertolongnya adalah mobil ini menggunakan varian bensin, yang artinya memang varian bensin memiliki suara mesin yang jauh lebih halus, sehingga overall suaranya
jauh lebih halus di mobil ini. Jadi secara overall untuk kenyamanan lebih nyaman di Honda CR-V Prestige ini. Kegedean kabin CR-V memang masih kurang baik, tapi memang dia tertolong dengan penggunaan mesin bensin dan suspensi yang jauh lebih baik, membuat CR-V mendapatkan poin kenyamanan 16,5 melawan 15 melawan Pajero Sport. Ya, untuk kenyamanan pemenangnya adalah New Honda CR-V. Memang dia jago bikin nyaman ya, Jess. Dan poinnya sekarang adalah 2-1. Memang SUV monocoque pastinya bisa dibuat lebih nyaman karena memang monocoque tuh sasisnya dari bawah, the whole body itu adalah sasisnya. Kalau ini body sama sasis terpisah. Benar. Gimana bisa menghasilkan kenyamanan? Mau dibikin suspensinya empuk pun malah menghasilkan goyangan luar biasa seperti di mobil ini. Cuma bisa goyang doang. Seru, Bos. Iya. Seru ya bisa goyang-goyang. Goyang-goyang. Mobil goyang. Mobil goyang biasanya sambil diam ya. Iya. Ini sambil jalan. Iya, nggak apa-apa. Sambil jalan malah goyang. Iya, ditambah lagi mobil ini juga dia punya peredaman yang lebih baik. Walaupun peredamannya cukup buruk di kelasnya, tapi karena dia varian bensin, dia ini nggak ada varian bensinnya. Namanya solar pastinya jelas lebih bersuara dibandingkan bensin. Udah goyang, nggak bisa ngeredam aduh. Udah. Lu ya, PR lu dari dulu kagak dikelar-kelarin. Lah, Peredaman kabin. road noise lu tuh, waduh. Sebenarnya ya, road noise itu parah banget sih mobil ini. Cuma ketolong karena di bensin. Kalau ini sama-sama bensin, udah pasti menang ini. Iya, road Gitu. noise berisik Yang penting menang. Ya, yang penting menang. Ya. Ya udah, sekarang udah 2-1. Ya. Poin berikutnya adalah fitur. Ini bakal seru banget karena dua-duanya adalah varian yang memiliki fitur safety yang sangat lengkap. Menarik sih. Siapakah yang akan menang? Langsung aja kita bahas soal fitur, dan fitur sendiri terbagi menjadi 4 layar. Pertama nih pasti kalian seneng banget nih karena dua-duanya punya unggulan. Apa? Yaitu fitur keselamatan. Nih, Sip. udah lengkap ya. Ini juga udah sensing lengkap ya. Lalu keamanan, siapa yang lebih aman nih fiturnya? Lalu juga entertainment. Oke. Entertainmentnya dan juga fitur penunjang. Oke. Siapakah yang lebih baik di antara kedua ini? Langsung aja kita bahas soal fitur. Untuk fitur keselamatan jelas, mobil ini jauh lebih improve dibandingkan yang pre-facelift. Karena di mobil ini disematkan Honda Sensing. Ya, fitur yang sudah lama ditunggu oleh penggemar CR-V ya. Honda Sensing itu terdiri atas Lane Keeping Assist, Adaptive Cruise Control, Auto High Beam, Collision Mitigation Braking System, dan juga Road Departure Mitigation. Ya, fitur tersebut disematkan untuk mendampingi adanya 6 airbag dan juga sistem pengereman ABS dan juga ABD. Udah, fitur keselamatannya pas. Di sini sih, ya kurang lebih sama sih. Untuk airbagsnya sendiri, dia jumlahnya sama. Ada 6 airbags, standar ya, ABS, EBD, BA. Ya, kalau di CR-V tadi ada Lane Keeping Assist, di sini tidak ada. Tapi setidaknya, di sini ada blind spot monitoring. Karena ada blind spot monitoring, ada juga rear cross traffic alert. Ada nggak di CR-V? Iya dong, keren. Sisanya sih sama ya. Dia punya adaptive cruise control, kemudian ada front collision mitigation. Tapi kerennya di sini, yang tadi gue bilang, ada ultrasonic mist acceleration mitigation system. Jadi canggih banget. Untuk fitur keselamatan, meski keduanya sama-sama terlengkap, tapi masing-masing masih ada kekurangannya. Pajero tidak ada Lane Keeping Assist, CR-V tidak ada blind spot monitoring dan rear cross traffic alert. Sehingga keduanya mendapatkan poin 8. Ya, kalau bicara soal fitur keamanan, mobil ini cukup standar ya. Ya, dia pastinya sudah dilengkapi dengan fitur keyless entry. Jadi ini dia kuncinya. Kalau untuk mengakses mobil ini, kalian hanya tinggal cukup menekan tombol di sini. Ya, dia akan auto retract. Kalau menutupnya, pencet lagi tombol yang ada di sini. Kalau untuk fitur keamanan ya mobil ini lebih modern lah. Ya, dia masih ya sama-sama memakai ini ya, pakai keyless entry. Jadi kalau misalnya mau mengunci, dia tinggal tekan guratan di sini. Terus kalau ditekan 2 kali, spionnya akan ngelipat sendiri. Ya, kalau ngebukanya dia cukup begini. Terus kita bisa buka pintunya. Dan kalau misalnya kita buka dari sisi driver, dia akan membuka spion secara otomatis. Tapi di sini dia memakai fitur walk away lock. Jadi kalau misalnya kita menjauh dari mobil seperti ini, mobil ini akan mengunci dengan sendirinya. Jadi nice banget. Apalagi dia juga udah punya fitur remote engine start. Jadi kalau dibanding Pajero, jauh lah lebih aman CR-V. Untuk keamanan jelas CR-V lebih baik karena fungsi di bagian kunci yang lebih banyak bisa untuk remote engine start sehingga CR-V menang dengan poin 8,5. Lanjut ke fitur entertainment. CR-V berapa ukuran head unitnya? 7 inci. Di sini 8 inci.
Untuk urusan fiturnya sendiri di head unitnya kurang lebih ya sama lah ya. Dia sudah support Apple CarPlay, Android Auto walaupun masih wired saja. Lalu kemudian juga di sini sudah dilengkapi dengan tweeter. Speakernya di sini ada 4 speaker. Di belakang gak ada tweeter. Oke. Jadi totalnya di mobil ini hanya ada 6 speaker ya. Oke, sedih. Kalau di CR-V keren ya, ada mid bass. Di sini sih nggak ada. Entertainment Pajero segitu doang. Ini dong speaker ada 9 ya. Speaker itu terdiri dari 4 speaker di keempat pintunya, terus ada juga 4 tweeter di keempat pintunya. Terus dia ditambahkan dengan mid bass di tengah sini. Jadi untuk suara mobil ini nggak usah dipertanyakan lagi. Untuk head unitnya dia sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Untuk entertainment, lagi-lagi CR-V menang berkat penggunaan speaker yang lebih banyak yang pastinya meningkatkan pengalaman berkendara. Untuk fitur penunjang jelas mobil ini cukup mumpuni. Yang pertama dia punya Icon Mode. Jadi Icon Mode ini bukan sekedar indikator Eco Mode aja, tapi dia juga mengurangi tenaga dari mesin dan juga mengurangi pemakaian AC. Jadi kalau misalnya kalian nyalain Eco Mode itu tenaganya memang lebih rendah, tetapi konsumsi bahan bakarnya jadi lebih irit. Terus yang kedua dia punya instrumen cluster yang digital dan informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap. Dan yang ketiga, dia punya USB port untuk penumpang depan dan penumpang belakang. Jadi totalnya untuk USB portnya dia punya 4 ya. Terus dia juga punya panoramic sunroof. Hari gini mobil di atas 500 juta nggak pakai sunroof. Aduh, kayak ada yang kurang gitu ya. Dan juga mobil ini sudah memakai power backdoor. Dan yang terakhir, dia sudah memakai remote engine start. Fitur penunjang di mobil ini ya kurang lebih masih sama lah ya sama CR-V. Ya dia sudah ada nih untuk electronic parking brake-nya, terus kemudian ada auto hold di sini. Kemudian sudah dilengkapi dengan paddle shifter. Tapi setidaknya paddle shifternya lebih keren. Lalu kemudian ya untuk kaca spion di tengah ini dia sudah auto dimming. Kalau di CR-V masih cetak-cetek. Aduh. Mobil harga 650 juta kok masih cetak-cetek, ya kan? Lalu kemudian selain itu juga di sini sudah dilengkapi dengan power tailgate. Tapi sayangnya di Pajero Sport ini tidak seperti di CR-V, sudah ada panoramic sunroof. Di sini aneh ya, lucu ya. Ini padahal tipe ultimate-nya loh, Ultimate Dakar. Sedangkan kalau di tipe Dakar biasa sudah ada sunroofnya, walaupun belum panoramik tapi setidaknya sudah ada sunroof. Di sini tidak ada sunroof sama sekali. Tapi setidaknya dia digantikan dengan rear seat entertainment. Fitur penunjang CR-V yang lebih banyak memang lagi-lagi membuatnya unggul dibandingkan Pajero Sport. Ya, lucu sekali nih ya. Ini belakangan ini lagi agak jarang nih. Apa tuh? Langsung straight 3-1, beda 2 poin itu langsung jarang. Biasanya ketat-ketat ya. Jauh ya. Jadi sekarang pemenang fitur adalah Honda CR-V. Karena memang ya dia ada panoramic sunroof lah ya, walaupun fitur safety-nya 11-12 lah ya. Yang ini ada lane keeping assist, yang ini ada blind spot monitoring, rear traffic alert, yang jauh lebih bagus sih Honda CR-V yang facelift ini. Benjol nggak tuh? Oh tadi kejedot ya, karena tadi dia kira ada sunroof ya? Iya. Masih inget yang lama ya? Nggak bisa susah move on. Susah move on. Enggak, ini tipenya lebih, tapi lucu ya. Apa tuh? Tipenya lebih tinggi malah sunroofnya dihilangin ya. Iya agak aneh ya, Aneh. sunroofnya dihilangin. Malah Makanya varian ini jadi kurang laris di Menarik jalanan. Katanya ultimate, tapi nggak ultimate banget. Ini agak unik, sekarang poinnya 3-1 yang biasanya kita selalu sengit ya. Sebenarnya udah clear winner sih. Mau dia menang pun yang terakhir pun udah pasti menang lo. Oh iya. Tapi nggak tega kan kita ya. Ya udahlah. Pastilah. Udah sini dulu. Jangan ngambek, jangan Rematch tetap kalah dia. Iya. Udah ngajakin rematch tetap kalah. Udah kejedot. Oh, Iya, ya udahlah. Tapi untuk memberikan apa ya rasa happy pada Jason, kita akan tetap menjalankan poin penilaian berikutnya yaitu adalah Yo. performa. Dan seperti biasa performa akan mengadu 4 penilaian yaitu adalah spesifikasi mesin, lalu juga ride quality, handling dan kemampuan dia off-road karena memang kedua ini adalah sebuah SUV ya. Lalu juga efisiensi dan running cost-nya ya. Karena mobil ini keduanya menggunakan drivetrain yang berbeda, powertrain yang berbeda. Oke, langsung aja ke penilaian terakhir yaitu adalah penilaian performa. Oke, soal spesifikasi mesin dimulai dari Pajero Sport Ultimate Dakar dulu. Ya, dia menggunakan mesin 2400 cc diesel turbocharged Myfec Kikinyo. 181 PS, 430 Nm. Nah, tenaga yang gede ini dialirkan ke roda belakang rear wheel drive
melalui sistem transmisi 8 percepatan. Ngapain gede-gede, yang ada banyak energi yang banyak energi yang kebuang. 1.500 aja cukup, Bos. 1.500 harus 90. Oke, Ya, torsinya coba. Torsinya 240 Newton meter. Astaga, hampir setengahnya, Mas. Bensin nggak perlu torsi gede-gede. Pakai horsepower-nya. Terus tenaganya tercapai puncaknya karena napasnya lebih panjang. Oh gitu. Ya, tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui transmisi CVT channel kita. Cars Videos and Talk Shows ya? Betul. Semua akan CVT pada waktunya? Iya. Iya. Semua akan subscribe ke CVT Indonesia pada waktunya. Untuk spesifikasi mesin, meski horsepower CR-V lebih besar 9 PS, tapi torsi Pajero Sport jauh lebih besar di 430 Nm. Dan lagi transmisinya yang 8 percepatan, sehingga jelas Pajero Sport memiliki spesifikasi yang lebih menarik. Untuk urusan handling jalanan aspal, jelas CR-V lebih unggul. Mana enak nih jalan aspal pakai Ladder Frame? Ini dong monocoque, lebih agile, lebih fun to drive. Dan di mana-mana mobil monocoque itu lebih presisi handlingnya. Tapi kalau di jalanan semi-semi off-road kayak gini, jelas Pajero Sport lah juaranya. Dengan ground clearance yang lebih tinggi, departure angle yang lebih baik, dan juga suspensinya yang lebih empuk. Jadi kalau lewatin jalan-jalan off-road kayak gini sih, lebih capable. Ini nggak perlu lah banyak mikir mau jalan kemana. Mobil ini mampu melibas segala medan. SUV ya harusnya seperti ini. Lewat jalan-jalan light off-road, medium off-road kayak gini masih bisa. Inilah SUV sejati. Untuk ride quality, meski untuk handling jalan on-road lebih baik CR-V, namun karena SUV sejatinya itu harus bisa dipakai off-road, maka dari itu Pajero Sport lah lagi-lagi pemenangnya. Untuk urusan efisiensi, Honda CR-V ya irit lah. Karena ia pakai mesin 1500cc turbo. Jadinya, dalam kota bisa di 10,6 km per liter dan 15,7 km per liter untuk rute luar kota. Jadi jelas lebih irit. Nah, kalau untuk running cost-nya, karena ia hanya bisa diisi RON 95 ke atas atau Pertamax Turbo yang per hari ini harganya 14.500 per liter, maka jika full tank 57 liter, itu artinya sekali isi mobil ini butuh sekitar Rp826.500. Dan jika rata-rata efisiensi BBM 13,15, itu artinya dengan Rp826.500 tersebut, dia hanya mampu berjalan sejauh 749,55 km. Untuk urusan efisiensi, ya memang mobil ini kalah meski sudah bermesin diesel. Ia hanya bisa dalam kota di 10,3 km per liter dan 14,8 km per liter untuk rute luar kota. Tetapi kalau untuk running cost-nya, ia masih bisa meminum biosolar yang harganya hanya Rp5.150 per liter. Maka jika full tank 68 liter, itu artinya sekali isi mobil ini butuh Rp350.200. Dan jika rata-rata efisiensi BBM di 12,55 km per liter, itu artinya dengan Rp350.200, dia bisa berjalan sejauh 853,4 km. Ini jelas telak menang dari CR-V. Ya, sudah sangat jelas meski efisiensi CR-V lebih baik, namun running cost Pajero Sport yang jauh lebih rendah membuat Pajero Sport lah pemenangnya. Nah, terakhir, drag race. Oke, sekarang di sebelah gua sudah ada Gopas dengan CR-V turbo kebanggaannya. Ya, dan gua di Pajero Sport Dakar Ultimate. Ya, sekarang gue mau drag race, sebelah gue udah ada Jason dengan Pajero Sport Dakar Ultimate-nya. Ya, kalau dulu gue drag race, gue menang. Dan sekarang, sehubung gak ada perubahan mesinnya, gue sih pede, sekarang gue akan menang lagi. Mesin dieselnya kan punya torsi yang gede, jadi harusnya start awalnya lebih kenceng sih Pajero Sport. Oke, so langsung aja kita matikan traction control, matikan AC, dan let's go. Langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, go! Ya, finish! Pemenangnya adalah all new Honda CR-V yang mampu menyelesaikan 0-400 meter di 16,08 detik dan Pajero Sport di 16,12 detik. Namun sayang jarak yang tidak terlalu jauh membuat perbedaan poin tidak bisa dimenangkan oleh CR-V terhadap Pajero untuk penilaian performa. Ya, untuk performa sepertinya memang hanya menjadi poin
ya penyenang lah, penghibur dari Jason saja ya. Iya, juara Ya, harapan 1. Juara harapan 1. Ya dia tetap senang lah ya Senang. performa. Kasih lah. Memang diesel dia memiliki torsi yang lebih besar, Iya. dan juga dia dengan ground clearance lebih tinggi dan leather frame. Dia sasisnya juga lebih kuat, jadi untuk off-road, semi off-road lah minimal. Off-road yang berat, menengah, keringan, bahkan lebih pantas untuk dimenangkan oleh si Pajero Sport. Kalau si CR-V, ground clearance-nya masih terlalu rendah untuk menghajar jalanan yang ya lumayan rusak atau Iya sih. light off-road tuh dia juga udah lumayan kesulitan. Iya sih, Jan. SUV kok perkotaan. Ditimbulkan bahwa poin terakhir dimenangkan oleh Jason sehingga skor terakhir adalah 3-2. Dan untuk CVT War rematch kali ini antara CR-V melawan Pajero Sport dimenangkan lagi-lagi oleh New Honda CR-V Prestige with Honda Sensei. Kan Ya. tadi udah gue bilang, Jess, gue akan menang lagi. Tuh udah 2 kali. Kalau sekali lagi facelift mau ini lagi, ayo. Ya. Biar gue hat trick. Belum tentu, facelift banyak banget sih. All Nanti- new dong, ayo. Nanti kalau all new generation baru deh kita Oh, adu lagi. iya. Adu lagi nanti CVT War selanjutnya ya. Ya. Kayaknya 3-0 deh. Gue Kita lihat nanti. Untuk sementara, ya pemenangnya kali ini lagi-lagi Honda CR-V lagi, dan Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate sekalipun yang CR-V sekarang udah naik ya lawannya, Harganya ya. langsung yang Dakar Ultimate. Padahal dulu Dakar udah bisa ngalahin, Dakar Ultimate kalah juga. Apakah harus melawan Dakar 4x4 baru bisa mengalahkan dia? Kita secara nggak tahu. price sih udah nggak ini Ya, ya. nggak masuk juga, nggak masuk. masuk. Oke, terima kasih sudah menonton. Untuk kali ini pemenangnya adalah Honda CR-V, tapi bagi kalian yang punya pandangan lain, kalian lebih suka misalnya performa, lebih suka kepraktisan, kalian bisa aja langsung memilih aja Pajero Sport Dakar ini. Betul. Atau tapi kalau kalian percaya dengan kami, CVT War yang menang adalah Honda CR-V, ya Honda CR-V lah pemenangnya. Oke, CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita dan follow Instagram kita @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting Betul. kayak gini. Yes. Dan juga berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Betul sekali. Betul banget. Dan sekarang CVT kita juga sudah memiliki website di cvtindonesia.co.id. Di situ kalian bisa melihat berita otomotif dunia dan juga di tanah air. Ya. Dan kalau kalian tertarik nih dengan new CR-V dan new Pajero Sport, kalian bisa membeli melalui website kita. Dan pastinya penawarannya paling menarik. Paling menarik, Pastinya. dan juga ada experience di sana ya. Pastinya. Ngobrol-ngobrol CVT dulu, Konsultasi sama ya, kita, sekedar konsultasi sama konsultasi kita. Misalnya kalian awalnya mau pilih Pajero Sport, Ya. tapi kita kasih pandangan, Ya, gitu. kalian lebih kebutuhannya lebih kemana, bisa jadi ke CR-V atau tetap bisa fix ke Pajero Sport. Betul. Benar banget. Betul. Dan simply kalau misalnya nih kalian masih kurang yakin nih nonton review kita, Yes. masih aduh bingung gitu, mau test drive? Tenang. Bisa. Nah, Kita bawain ke depan rumah kalian. Betul sekali, Betul. langsung kita anterin mobilnya. Kalian mau mobil apa? Tinggal pilih, semua brand ada, kita anterin depan rumah kalian, Betul kalian banget. test drive. Siap. Gitu. Oke, CVT, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay tune. sampai ketemu. Terima kasih CVT sudah menonton. Terima kasih juga kepada seluruh kru yang bertugas. Dan kami mohon untuk support channel kami dengan menonton video-video kami yang lain juga ya. Sampai ketemu lagi di video-video lainnya. Dadah.